Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanik Lestari, NIM 19041200073 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Hukum Perikatan. Baik, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang alternatif penyelesaian sengketa. Pengertian alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa dalam ajaran Islam biasa disebut dengan istilah al-islah atau as-sulh. Islah dapat juga diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Secara etimologi, islah dapat diartikan memutuskan perselisihan. Adapun secara terminologi, dapat diartikan sebagai kontrak atau konsep kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan persengketaan. Menurut mazhab Hambali, islah diartikan sebagai sebuah kontrak kesepakatan yang berfungsi sebagai media untuk mencapai perdamaian antara dua kelompok yang berselisih. Umumnya ini tidaklah terwujud kecuali bila penggugat mampu bersikap sopan hingga tercapainya tujuan. Selanjutnya, dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Islam, hukum islah dipandang sebagai suatu yang disunahkan dan tidak mengapa seorang hakim menasihatkan kepada kedua pihak yang berseteru untuk berdamai. Namun, tidak boleh memaksakannya dan tidak selayaknya melakukan desakan hingga seperti mengharuskan. Karena yang disunahkan dalam islah adalah apabila belum diketemukannya jalan terang atau kebenaran dari salah satu pihak. Apabila telah diketemukan kebenaran, maka hukum memilih pada yang benar. Adapun para ulama telah bersepakat terkait legalitas islah dalam Islam dengan atasan dalam islah terdapat uqud atau kontrak-kontrak perjanjian yang membawa maslahat dapat memutuskan konflik dan perpecahan. Namun, tentunya islah di sini bergantung pada kesadaran posisi masing-masing kedua belah pihak dan sikap kooperatif selama masa pendamaian hingga tercapainya suatu tujuan. Macam-macam alternatif penyelesaian sengketa terbagi menjadi 4. Yang pertama musyawarah, yang kedua mediasi, yang ketiga arbitrase, dan yang keempat pengadilan. Baik, di sini ada sebuah pertanyaan. Kenapa arbitrase syariah dengan konvensional dibedakan, padahal tujuannya sama-sama untuk menyelesaikan perselisihan? Ayo kita bahas. Jadi, sama seperti arbitrase konvensional, arbitrase syariah atau tahkim juga berperan menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian kerjasama. Perbedaannya terletak pada tata cara dan landasan hukum yang menjadi acuan proses arbitrase tersebut, yaitu syariat Islam. Seperti diketahui bersama, transaksi ekonomi berbasis syariah berbeda dengan transaksi ekonomi berbasis konvensional. Salah satu yang paling mencolok terkait pelarangan riba. Berdirinya Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) pada tahun 1993 tidak lepas dari pendapat para pemuka agama Islam mengenai perlunya lembaga arbitrase yang bekerja sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Terlebih lagi, kesadaran masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian dan keuangan syariah yang semakin meningkat. Dengan demikian, segala praktik bisnis yang berlandaskan hukum bisa diselesaikan pula dengan hukum yang serupa. Jadi kenapa arbitrase konvensional syariah dibedakan? Karena kalau transaksi ekonomi bisnis yang berbasis syariah bisa diselesaikan juga dengan badan arbitrase syariah atau tahkim. Sedangkan transaksi ekonomi yang berbasis konvensional jadi bisa diselesaikan dengan badan arbitrase konvensional. Jadi, segala praktik bisnis yang berlandaskan hukum dapat diselesaikan dengan hukum yang serupa. Jadi, sebenarnya penyelesaian sengketa itu ada 2 jalur. Yang pertama, litigasi atau pengadilan. Yang kedua, non-litigasi atau luar pengadilan. Nah, arbitrase atau Basarnas ini merupakan jalur non-litigasi itu sendiri. Basarnas ini dulu namanya BAMUI yang didirikan 1993. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 30
tahun 1999 tentang arbitrase. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.